Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, baik pengurus ataupun jamaah Masjid Nurul Huda, semoga diberkahi oleh Allah tabaraka wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada malam ini kajian kita membahas satu tema, yaitu bertaubat setelah berbuat syirik dan kemaksiatan. Kita menggandeng dua dosa besar itu, antara syirik dan kemaksiatan. Syirik itu merupakan nenek moyangnya dosa. Nenek moyangnya dosa itu, engkongnya dosa itu. Itulah syirik. Dosa terbesar di antara dosa-dosa besar. Itulah syirik. Yaitu sifat menjadikan Allah berbilang. Sifat menjadikan Allah itu punya anak dan seterusnya. Allah menyerupai makhluk dan seterusnya. Sifat menjadikan Allah itu bersekutu. Nah, ini kesyirikan. Kalau kemaksiatan itu segala perbuatan yang menentang Allah. Kemaksiatan namanya. Segala tindakan yang durhaka kepada Allah, menentang syariatnya, melawan hukumnya, itu kemaksiatan. Jadi syirik, kemaksiatan, dua sifat yang amat dibenci Allah. Ternyata umat Islam rutin mengerjakan yang dua dosa ini, baik kesyirikan atau kemaksiatan. Terutama di akhir tahun, bulan Desember sampai awal tahun 1 Januari, itu antara kesyirikan dan kemaksiatan berlomba-lomba itu, berpacu itu, bersatu itu, yang rata-rata umat Islam mengerjakannya. Apakah mereka kerjakan tanpa ilmu atau punya ilmu cuma bangkang, ya? Tahu cuma nggak mau tahu karena pangkat jabatan kekuasaan. Ada juga karena nggak tahunya, karena awamnya, karena nggak belajar atau nggak mau diajar, sehingga tiap tahun umat Islam itu bagaimana dengan kesyirikan dan kemaksiatan. Ya, mulai tanggal 25 Desember itu acara kesyirikan, berpuncak 1 Januari itu kemaksiatan. Malam kemaksiatan, ya, kita lihat kemarin tuh. Nanti kita cerna yang mana kemaksiatan malam tahun baru itu, yang mana saja, yang mana kesyirikan. Betul nggak itu syirik? Betul nggak itu kemaksiatan? Kita bahas. Setelah kita menyadari itu kesyirikan dan kemaksiatan, mari bertaubat. Tidak ada solusi lain selain bertaubat sebelum Allah matikan kita. Masih syukurlah. Kemarin mungkin di antara kita atau anak-anak kita, cucu kita, ponakan kita, adik kita, tetangga kita, orang kampung kita, nah, mereka terjebak dengan kesyirikan itu dan terjebak dengan
kemaksiatan tersebut. Ya alhamdulillah sampai malam ini mereka masih hidup. Alhamdulillah. Berarti peluang taubat masih ada. Betul ya? Tapi kalau seandainya mereka dimatikan ketika syirik itu, dimatikan ketika bermaksiat itu, matinya mati kafir. Ya, mati seperti Yahudi dan Nasrani atau Majusi. Nauzubillah min zalik. Langkah awal yang kita bahas adalah mana acara kesyirikan dan mana kemaksiatan. Buka surat yang kelima, Al-Maidah ayat 72 sampai 76. Ini landasan-landasan, ini loh yang syirik itu, pelakunya musyrik. Surah Al-Maidah ayat 72 sampai ayat 76. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Udah ketemu? Laqad kafaral ladzina qalu innallah huwal masih ibnu Maryam wa qala al masih ya bani Israil u'budullah rabbi wa rabbakum innahu may yusyrik billah faqad haramallah alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lizzalimin min ansar. Coba terjemahkan deh. Siapa? Yuk, silakan. Sungguh telah kufur orang-orang yang berkata sesungguhnya Allah itulah Al-Masih putra Maryam. Al-Masih sendiri berkata, wahai Bani Israel. Ulangi Pak, Al-Masih sendiri. Ulangi, kurang jelas. Wahai Bani Israel, Ya. sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya siapa yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh Allah mengharamkan surga baginya, dan tempatnya ialah neraka. Tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang zalim itu. Kalau bisa pakai mic ya, kalau bisa ya. Kan ada rekaman soalnya kan. Nah, suara saya lagi senang. Oh, lagi serak ya. Kalau bisa pakai mic yang terjemah lebih bagus malah. Karena ada rekaman soalnya, biar kira-kira keluar dia. Ya. Ya. Laqad kafaral ladzina qalu, sungguh telah kafirlah orang-orang yang berkata innallah huwal masih ibnu Maryam, sesungguhnya Allah itu adalah Al-Masih putra Maryam. Yang mengatakan Isa itu Tuhan, kafirlah dia. Ada enggak orang yang mengatakan Isa Tuhan? Ada enggak Pak? Hah? Nah, orang yang mengatakan Isa Tuhan atau Allah itu adalah Isa, kafirlah dia. Padahal Isa Al-Masih itu pernah berkata, wahai Bani Israel, sembahlah oleh kalian Allah. Siapa Allah itu? Allah itu Rabbi wa Rabbakum. Allah itu Tuhanku dan juga Tuhan kamu. Allah itu Tuhan kita semuanya, sembah dia. Itulah Tuhan yang berhak disembah, kata Isa kepada kaumnya Bani Israel. Terus Allah ancam, innahu may yusyrik billah, sesungguhnya barang siapa yang mensekutukan Allah, yang mengatakan Isa Tuhan, Tuhan itu Isa, dia telah mensekutukan Allah, telah syirik kepada Allah, maka haramallah alaihil jannah, Allah haramkan surga baginya, wa ma'wahun nar, tempatnya hanya neraka, wa ma lizzalimin min ansar, tidak ada penolong seorang pun terhadap orang-orang yang zalim itu. Siapa yang zalim? Inna syirka la zulmun azim, kesyirikan itulah kezaliman.
Kesyirikan adalah kezaliman. Allah tidak menolong mereka. Ini ayat 72. Sekarang 73. Coba 73. Laqad kafara alladzina qalu innallaha salisu salasah. Ya, keraskan suaranya. Ya, silakan. Terjemah aja. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah salah satu dari yang tiga. Sungguh telah kafirlah orang yang mengatakan bahwa Allah itu salah satu dari yang tiga. Apa tafsirnya itu? Paham? Trinitas. Trinitas di Kristen, Trimurti di Hindu. Trimurti, tiga dewa. Dewa itu Tuhan bagi mereka. Brahma, Wisnu, Shiva. Dewa pencipta, dewa pemelihara, dewa perusak. Satu Tuhan dalam bentuk tiga wujud. Ya, satu dia tapi berbentuk tiga wujud. Brahma, Wisnu, Shiva. Itu di Hindu. Kalau di Kristen, Trinitas, tiga Tuhan. Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Tuhan Anak. Siapa Tuhan Bapa? Allah. Tuhan Ibu, Bunda Maria. Tuhan Anak, Isa. Ya. Atau sisi lain, Tuhan Bapa, Ruhul Kudus, Tuhan Anak. Sama juga itu sebenarnya. Nggak jauh beda, nggak jauh beda. Intinya satu Allah berbentuk tiga wujud. Itulah dikatakan Tuhan tadi. Allah mengatakan kafirlah orang yang berpahamkan itu. Quran mengatakan. Lanjut terjemahannya. Padahal tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Tuhan yang Esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan, pasti orang-orang yang kafir di antara mereka akan ditimpa azab yang pedih. Padahal Tuhan yang sebenarnya adalah Tuhan yang satu. La ilaha illallah. Allah itu Ahad, satu. As-Samad, tempat bergantung makhluk. Lam yalid, tidak beranak. Walam yulad, tidak diperanakkan. Allah tidak punya anak, Allah tidak punya orang tua. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada satupun makhluk yang menyerupai Allah tabaraka wa ta'ala. Sementara mereka menjadikan Allah beranak, ya, Allah punya orang tua dan segala macamnya. Kafirlah mereka. Syiriklah perbuatannya, musyriklah orangnya. Kalau mereka tidak berhenti berpaham itu, kata Allah, sungguh azab yang pedih yang akan menimpa mereka. Lanjut ayat 74. Mengapa mereka tidak bertaubat kepada Allah dan memohon ampunan kepadanya? Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Allah masih menghimbau mereka, ayo bertaubatlah kepada Allah, istighfarlah, minta ampunlah. Paham anda itu keliru, kata Allah. Bertaubatlah ke Allah, kembalilah kepada syariat yang benar, ke ajaran tauhid, bukan ajaran syirik. Taubatlah, istighfarlah. Allah penerima taubat kok. Banyak contohnya yang bertaubat dari kesyirikan. Umar bin Khattab, khalifah kedua itu musyrik dulunya, Pak. Betul nggak? Hah? Tapi dia bertaubat, menjadi khalifah kedua dia. Dijamin ke surga oleh Nabi. Bertaubat dia. Siapa lagi? Khalid bin Walid, panglima perang kafir ketika perang Uhud kan? Hah? Yang Islam kalah waktu itu. Tapi dia bertaubat, menjadi sahabat Nabi dia. Banyak orang yang terjebak kesyirikan bertaubat sampai mati kondisi muslim. Allah terima taubatnya. Allah menghimbau, ayo
Kenapa mereka enggak bertaubat? Mohon ampunlah ke Allah. Allah pengampun kok. Ayat berikutnya 75. Al-Masih putra Maryam hanyalah seorang rasul. Sebelumnya pun sudah berlalu beberapa rasul, dan ibunya seorang yang berpegang teguh pada kebenaran. Keduanya bisa memakan makanan. Perhatikanlah bagaimana kami menjelaskan ayat-ayat tanda-tanda kekuasaan kepada mereka ahli kitab. Kemudian perhatikanlah bagaimana mereka dipalingkan oleh keinginan mereka. Akidah mereka, keyakinan mereka terbantahkan oleh ayat ini, Pak. Mal Masih ibnu Maryam illa rasul. Tidaklah ada Al-Masih putra Maryam itu melainkan hanya seorang rasul. Isa itu bukan Tuhan, kata Allah, dia rasul. Kalau dia rasul, dia juga pasti nabi. Karena setiap rasul pasti nabi. Setiap nabi belum tentu rasul. Isa itu rasul, juga nabi. Ibunya Maryam itu siddiqah, seorang yang jujur, yang benar. Siddiqah, ibunya seorang yang jujur, yang benar, yang istiqomah dalam kebenaran. Kana yakulani ta'am, kedua-duanya memakan makanan. Baik Isa makan, baik ibunya juga makan, menandakan dia manusia bukan Tuhan. Ya, keduanya makan makanan. Makanya mereka hebat, pintar, profesor, doktor. Kemana kepintarannya? Tidak memakai otaknya, akalnya berpikir. Tapi yang menggunakan akalnya, mereka bertobat, dia menjadi mu'alaf, Pak. Banyak tuh mantan pendeta mu'alaf. Begitu dia mu'alaf, menjadi ustadz kondang dia. Ada nggak? Siapa di antaranya? Moko Ginta. Siapa namanya? Hah? Yahya Woloni. Siapa lagi? Felix Show. Siapa lagi? Ihsan Moko Ginta. Hah? Banyak contohnya, Pak. Itu yang menggunakan akal, yang berpikir. Ketika akal dipakai, masuk hidayah ke mereka, hidayah masuk. Akhirnya mereka bertaubat, mereka masuk Islam. Alhamdulillah. Makanya orang-orang pintar dari mereka itu, kalau pakai akalnya, dia masuk Islam. Sebaliknya, umat Islam yang bodoh meninggalkan agamanya. Nah, ini. Ya. Jadi ayat ini membantah pemahaman mereka itu. Inilah ayat memurnikan tauhid atau akidah bagi muslim. Terakhir 76. Katakanlah Muhammad, mengapa kamu menyembah yang selain Allah, sesuatu yang tidak dapat menimbulkan bencana kepadamu dan tidak pula memberi manfaat, dan Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Pemahamannya apa? Hai Muhammad, yang disembah itu hanya Allah saja, yang bisa mendatangkan manfaat, menolak mudaratnya Allah saja. Jangan sembah selain dia. Tuhan itu hanya Allah. La ilaha illallah. Inilah ayat membasmi kesyirikan. Ya. Tanggal 25 Desember itu bagi kawan kita yang Kristen, bagi mereka adalah peringatan lahirnya Isa sebagai Tuhan. Peringatan Isa sebagai Tuhan, bukan sebagai manusia, Pak. Memperingati lahirnya Isa sebagai Tuhan itu kesyirikan, pelakunya musyrik. Makanya 4 mazhab sepakat. MUI pun menfatwakan mulai tahun 81, Pak. Buya Hamka menfatwakannya. Sampai yang sekarang ini fatwanya tidak berubah. Umat Islam haram hukumnya ikut peringatan Natal. Haram hukumnya. Jangankan memperingatinya, mengucapkan selamat Natal pun juga haram.
Orang sedang syirik kok diselamatkan? Kok diberi selamatan? Lagi kesyirikan. Hah? Nah, makanya itulah alasannya hukumnya haram. Tidak boleh, Pak. Di zaman Nabi sudah ada Natal, sudah ada. Bukan sekarang saja. Bahkan Quran turun mengkonter Nabi nggak boleh ikut Natal. Lakum dinukum waliyadin. Itu ayat pembeda furqan, yang hak dan yang batil. Saya ingat di kampung dulu, Pak, ada sawah ya. Sepiring sawah ini milik Ahmad. Ini sepiring sawah lagi milik si Budi. Supaya tidak bercampur hak yang dua ini, Pak, ada batasnya. Di Padang namanya pematang sawah. Pematang namanya, Pak. Di sini apa namanya? Apa? Galengan. Galengan. Pokoknya ini sepiring sawah milik Ahmad, ini milik Budi. Pembatasnya itu galengan. Ya, galengan namanya. Di Padang pematang. Bukan pematang siantar ya. Pematang sawah, pembatas, pembeda. Supaya nggak bercampur milik A milik B ini. Begitu pula ini tauhid, ini syirik, ada pembatasnya. Pembatasnya ada jelas. Quran itu furqan, pembeda yang hak dan yang batil. Ya. Jadi karena ini adalah peringatan kesyirikan, perayaan kesyirikan, yang memperingatinya adalah musyrik, umat Islam ikut di situ, mereka terjebak dengan kesyirikan. Terjebak mereka dengan kesyirikan. Ya. Jangankan ikut peringatannya, mengucapkan selamat pun hukumnya haram. Ada hadis yang sahih, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa mengikuti budaya suatu kaum, suatu kelompok, maka mereka termasuk kelompok itu. Berawal dari Natal 25 Desember, berakhir malam tahun baru. Ya. Kalau umat Yahudi, dia bunyikan trompet. Trompet, Pak, itu Yahudi. Budaya Yahudi itu trompet. Ya. Kalau Majusi, petasan, kembang api, mercon, itu Majusi. Lonceng, musik-musik, berpentas ria, itu Nasrani. Nasrani, Pak. Hadis muncul, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang mencontoh, meniru suatu kaum, maka mereka termasuk kaum itu. Maka malam tahun baru banyak kaum muslimin menjadi Yahudi, menjadi Nasrani, menjadi Majusi. Ada yang mati kondisi itu. Ke puncak mereka peringatan tahun barunya, tabrakan mobilnya, mati mereka. Matinya kondisi Nasrani, Yahudi, Majusi. Nauzubillah min dzalik. Makanya yang habis peringatan kemarin, ikut merayakan kemarin itu, hidup sampai sekarang, bersyukur ke Allah. Alhamdulillah, bersyukur itu. Ada peluang untuk bertaubatnya. Jangan sampai tahun depan dibikin lagi. Makanya tema kajian, bertaubat setelah berbuat syirik dan kemaksiatan. Kesyirikan dari Natal, kemaksiatan di malam tahun baru. Di zaman Nabi sudah ada kok. Nabi nggak ada mengistimewakan, nggak ada, Pak. Nabi nggak pernah memperingati itu, nggak ada, nggak ada. Kenapa? Masehi itu bukan milik Islam, Pak, bukan milik kita, Pak. Buka surat 9 At-Taubah 36. Inna iddatash syuhura indallah itsna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Ya, sesungguhnya bilangan-bilangan bulan di mata Allah ada 12. Maksudnya apa itu 12 itu? Muharram, Safar,
Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqaidah, Zulhijjah. Itu maksudnya. Itulah bulan-bulan yang Allah ciptakan. Ya. Minha arba'atun hurum. 12 bulan ini ada 4 Allah ambil, diberikan julukan sebagai bulan haram. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. 4 ini disebut dengan bulan-bulan haram. Berarti kita malam ini sedang berada di bulan haram atau bulan Rajab. Perintah Nabi apa? Sibukkan diri dengan ibadah, perbanyak ibadah. Di bulan-bulan haram itu nilainya dilipat gandakan dibandingkan bulan-bulan yang lain. Empat bulan haram itu, kalau sisi arti Pak, ada 5 artinya itu. Pertama, bulan yang disucikan, bulan suci. 2, bulan dihormati. 3, bulan dimuliakan. 4, bulan dilipat gandakan ibadah padanya, pahala ibadah padanya. Kelima, dilipat gandakan siksaan bagi bikin dosa padanya. Jadi tahun ini bertepatan ya 1 Januari dengan 1 Rajab ya. Berarti malam tahun baru, malam 1 Rajab itu harusnya mereka beribadah, tapi mereka berbuat maksiat. Inilah kelemahan kemarin. Apakah tanpa ilmu atau ikut-ikutan kita nggak tahu. Ya, oh bapak ke puncak sama keluarga, tapi jaga niat. Innamal a'malu biniat. Dalam rangka libur sekolah, libur kantor, libur panjang, bapak ibu sekeluarga sengaja ke puncak, ke Anyer, ke Bandung, kemanapun, ya, selagi tidak ada untuk tahun baru, hanya untuk libur sekolah, gak ada persoalan, gak ada masalah Pak, gak ada masalah, boleh, ya, hati yang tahu niatnya. Tapi kalau dalam rangka tahun baru, kita telah bermaksiat ke Allah malam itu, telah bermaksiat, ya. Oh, gimana kalau bakar ikan, bakar ayam, bakar kemenyan, bakar rumah? Bakar-bakar itu karena tahun baru, hukumnya haram. Hukumnya haram. Tapi kalau bapak sudah biasa bakar-bakaran, setiap liburan kumpul anak keluarga bakar-bakaran, tidak ada masalah. Tapi betulkah ini udah kebiasaan tiap liburan atau hanya tahun baru aja? Ini masalahnya. Selama ini bapak libur nggak ada bakar-bakaran, tahu-tahu malam tahun baru bakar-bakaran, situ haramnya. Allah jangan dibodohin. Kata Allah, aku tahu di hatimu, kata Allah. Hah? Makanya kita murnikan kembali tauhid kita, akidah kita yang terkotori oleh kesyirikan kemarin atau oleh kemaksiatan di tahun baru itu. Bapak datang, anak, Pak minta uang Pak, untuk apa? Untuk beli petasan. Bapak kasih, bapak ikut dosa. Mau kemana? Nak, peringatan tahun baru Pak, ke puncak. Dengan siapa? Dengan pacar. Bapak kasih uang, bapak ikut dosa. Ikut tanam saham dosa namanya. Kenapa? Bertolong-tolongan dalam hal kemaksiatan. Betapa banyak kaum muslimin yang terjebak kemarin Pak, betul nggak? Coba dengar tuh malam tahun baru tuh, wah kayak perang Pak di udara itu. Ruang angkasa itu penuh, ya, petasan, mercon. Tapi ada sih sedikit yang bagus tahun ini ya Pak. Saya nggak menjumpai ya tahun baru ini trompet. Bapak jumpa nggak trompet? Ada? Oh ada ya. Kalau saya nggak jumpa tuh, atau jarang ya. Saya nggak tahu tuh apa penyebabnya. Kalau dulu nggak Pak, dulu yang menjual itu banyak Pak, penjualan Pak. Dulu banyak jualan Pak, jualannya banyak.
Nggak tahu deh, kemarin tuh saya lihat nggak ada, jumpa saya Pak yang jual-jual itu nggak ada. Termasuk di Ancol, di mana lagi, di Monas nggak ada jualan itu Pak, nggak ada jualan itu Pak, nggak ada. Saya nggak tahu saya itu apa penyebabnya itu. Apakah karena kesadaran itu apa? Atau karena uang susah, ekonomi lagi macet? Saya nggak tahu tuh. Atau memang sudah sadar, atau ditekan oleh pemerintah nggak boleh diterbitkan, dibikin lagi. Wallah alam, saya nggak tahu sebabnya. Tapi kita bersyukur alhamdulillah mulai berkurang deh. Tapi yang petasannya nggak berkurang. Petasannya, warna-warninya, bunyinya macam-macam tuh tetap segitu. Pas di pergantian tahun Pak, jam 000 tuh Pak, pakai perang deh. Saya tidur Pak, terbangun saya. Terbangun Pak, kaget. Ya, itulah malam kemaksiatan namanya. Umat Islam meniru Majusi di malam itu, meniru Yahudi trompet, meniru Nasrani bermusik-musik, peringatan tahun baru dengan musik-musik, dengan pentas terbuka. Na'udzubillah min zalik. Allah menghimbau, sebelum terlambat bertaubatlah. Ya sudahlah, yang lalu biarlah berlalu, tahun depan jangan ulangi lagi. Nah itu taubat. Perintah taubat itu ada di Quran surat yang ke-66, At-Tahrim ayat yang ke-8. Ya, surat 66 At-Tahrim ayat yang ke-8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Nah itu ayatnya. Ya, coba artikan deh. Surat 66 At-Tahrim ayat 8. Coba. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhanmu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersamanya. Cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanannya. Mereka berkata, ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami dan ampunilah kami, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar taubat, taubatan nasuha. Apa tujuannya? Allah akan mengampuni dosa-dosamu, memasukkan kamu ke surga-surganya yang mengalir bawahnya sungai-sungai. Taubat yang sebenarnya pengampun dosa, penghapus kesalahan, dan sarana untuk dimasukkan ke surga-surganya. Taubatlah kuncinya. Seorang pelacur saja, dengan taubatnya dia masuk, dengan taubatnya dia Nabi jamin ke surga. Seorang pembunuh 100 jiwa dibunuhnya, dengan taubatnya dia ke surga. Makanya siapapun yang bertaubat dengan taubat yang sebenar-benarnya, Allah ampuni dosa mereka. Ya. Bagaimana cara taubat yang benar itu? 4 cara taubat yang benar. Pertama, stop dosa itu, berhentilah di dosa itu. Kalau tahun kemarin kita ikut Natalan mengucapkan selamat, tahun baru kita ikut bermaksiat-maksiat pula, tahun depan bertekad hentikanlah. Terus setelah hentikan ada rasa menyesal, dulunya telah terlanjur mengerjakannya. Yang ketiga, ada tekad untuk tidak mengulangi lagi dosa yang sama. Yang keempat, dosa ke manusia, minta maaf kepadanya. Harta mereka terambil, kembalikan hartanya. Itulah 4 cara taubat berdasarkan hadis Nabi yang sahih. Kalau bertobat begitu,
Allah pasti ampuni dosa-dosa kita, dimaafkan semua salah kita, surga telah menunggu insya Allah. Ya, mudah-mudahan pendengar semuanya menjadi hamba yang terus bertaubat kepadanya, baik yang telah bersalah atau yang tak bersalah pun juga bertaubat. Nabi Muhammad, Pak, dijamin surga baginya, haram neraka baginya, tidak kurang sehari semalam. Istighfarnya berapa kali? 100 kali, Pak. Hadis lain 70 kali. Istighfarnya, taubatnya ke Allah. Padahal surga itu sudah tempatnya, neraka haram baginya. Ditaubat bagi hamba yang taat, dan taubat juga apalagi bagi hamba yang berdosa. Begitu. Ya, sampai sini kajian kita malam ini. Waktu masih tinggal 10 menit ya. Nah, silakan kita diskusi bertanya. Silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di depan sahabat ada dosa paling besar dan paling besar. Satu, menyekutukan Allah, musyrik. Yang kedua, dosa durhaka sama kedua orang tua. Yang ketiga, saksi palsu. Ya. Nah, di surah An-Nur ayat 31, dan bertobat karena Allah. Ini sering bermaksiat dan sering bertobat, apa bisa diampuni tobatan itu. Dikaitkan dengan surat An-Nur ayat 31. Makasih, Pak. Ya. Perintah Allah untuk selalu bertaubat. Itu perintah Allah. Kita hanya mengikuti perintah. Sami'na wa ata'na. Karena manusia tidak luput dari dosa. Mulai kita balik berakal sampai mati selalu berdosa. Itulah manusia. Makanya iringilah kejahatanmu dengan kebaikan, kata Allah. Kebaikan menghapuskan kejahatan itu. Setiap tersalah atau bersalah, istighfarlah, taubatlah. Jadi itulah yang Allah minta. Mungkin kemarin salah, taubat. Besok salah lagi, taubat lagi. Nah, yang penting kita selalu bertaubat, istighfar kepadanya. Taubat itu, istighfar itu akan menghapuskan yang lalu itu. Nah, itu, Pak. Ya, itu perintah Allah. Bukan berarti salah terus taubat sampai mati nggak salah lagi. Itu nggak manusia itu. Nggak manusia itu, Pak. Kalau manusia itu pasti salah terus. Ada salah terus itu. Setidaknya ada yang salah besar, ada sedang, ada kecil. Dengan bertaubat kita hati-hati untuk tidak mengulangi dosa yang serupa lagi. Tapi sewaktu-waktu kita kejebur lagi, ya taubat lagi. Itu maksudnya. Buka surat Ali Imran deh. Ali Imran mulai ayat 133 sampai 136. Coba buka. Artikan. Ya. Ali Imran 133 ya. Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Coba Ali Imran ya. Artikan. Ya, artikan. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luas, langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Bersegeralah kamu istighfar, mohon ampun atau bertaubat kepada Allah. Di mana janji Allah untukmu apa? Surga seluas langit dan bumi untukmu. Lanjut. Yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarah mereka dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Tunggu. Surga itu Allah siapkan untuk hambanya yang bertakwa. Siapa mereka bertakwa itu? Yang berinfak di waktu kaya atau waktu miskin.
di waktu lapang atau waktu sempit, dan mereka menahan emosi ketika marah, dan mereka memaafkan orang lain yang salah kepadanya. Allah mencintai orang-orang berbuat baik. Lanjut. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, segera mengingat Allah lalu memohon ampunan atas dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah, dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu sedang mereka mengetahui. Nah, itu termasuk mereka orang-orang yang apabila berbuat salah, berbuat dosa, berbuat keji, kemungkaran, mereka segera ingat Allah dan bertaubat dia, istighfar dia. Terus mereka tidak tenggelam dalam kemaksiatannya. Begitu maksiat nggak tenggelam tapi cepat keluar. Mungkin tahun depan buat lagi, nggak sengaja, istighfar taubat lagi, itu aja intinya. Tapi jangan sengaja Allah diolok-olokkan ya. Wah enak mah, besok bikin dosa lagi deh, taubat lagi deh, besok bikin dosa lagi deh, taubat lagi deh. Kalau itu prinsipnya, Allah akan murka. Begitu kita bermaksiat belum sempat bertobat, jangan sampai Allah kita olok-olokkan ya. Tapi intinya tersalah, istighfar, taubat. Bikin dosa, taubat, itu aja intinya. Tapi jangan sengaja diprogramkan, bulan Juni saya bermaksiat deh, bulan Juli taubat, September maksiat lagi deh, Desember taubat. Jangan diprogramkan begitu. Itu namanya mengolok-olok Allah namanya. Allah murka nanti. Ya. Tapi kalau tanpa sengaja, tanpa sadar, yang namanya manusia, ya, iman itu kan naik turun ya. Ketika naik taubat dia, ketika turun bermaksiat dia. Ketika turun maksiat segera taubat lagi. Itu aja intinya. Ya. Silakan yang lain, Pak. Kalau dalam tahun baru hanya mengucapkan selamat tahun baru, apakah sama bermaksiat? Bermaksiat. Jangan separuh-separuh, full. Ya, makanya kita jangan ikutan. Jangan ikutan. Saya cenderung mengatakan Natal itu awalnya acara mereka, tahun baru itu akhirnya, penutupnya. Kalau Kristen, Pak, mereka di gereja, Pak. Orang Islam mereka gentayangan di mana-mana. Ya, mak Kristen, Pak, nggak dihimbau, Pak, untuk di jalan raya, Pak, enggak. Mak Kristen dihimbau untuk ke gereja, sepekan di gereja dia, 25 sampai 1 Januari. Mereka ketawa tuh di gereja, alhamdulillah katanya. Alhamdulillah juga tuh. Kita ibadah, mereka meramaikan di luar katanya kan. Enggak perlu mereka masuk Kristen. Yang penting mereka mengikuti apa maunya kita, gitu. Itulah yang Allah tegaskan di Quran. Surat 2 ayat 120. Allah tegaskan, buka surat 2 120. Walan tarda angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a milatahum. Ilah. Artikan. Ayo artikan. Segera, yuk. Atau yang duluan, siapa yang duluan aja? Iya. Jika kamu memperoleh kebaikan. Salah. Iya. Surat Al-Baqarah ayat 120. Siapa aja yang cepat duluan boleh? Hai Muhammad, sekali-kali sampai kiamat nanti Yahudi Nasrani nggak senang sama kamu sampai kamu ikut milahnya. Apa arti milah? Pertama agama, sampai kamu ikut agamanya, murtad agamamu. Yang kedua milah artinya program, ajaran, ya.
kebudayaan, kebiasaan-kebiasaan. Nah, itu milah. Kalau kamu ikut kebiasaan mereka, mereka baru senang kepadamu. Kalau enggak, dia akan benci kepada kamu. Itu kata Allah. Nah, jangan engkau ikuti mereka. Kalau engkau ikut mereka, hai Muhammad, aku berlepas darimu. Itu ancaman Allah itu. Aku tidak akan nolongmu lagi. Nah, itu peringatan Allah kepada Nabi Muhammad, Pak. Makanya ayat turun, lakum dinukum waliyadin, lana amaluna walakum amalakum. Dalam ibadah, akidah kita tegas, ada pematang. Ada apa tadi? Aduh. Galengan. Ada galengan. Ya. Jangan sampai bercampur baur. Tapi kalau dalam muamalah boleh, Pak. Muamalah enggak ada masalah. Muamalah itu boleh. Oh, kita masjid atau gereja, mungkin mereka lagi Natalan, enggak muat parkirnya, silakan pakai lama masjid, enggak ada masalah, Pak. Boleh. Halaman Istiqlal pakai untuk Natalan boleh, Pak, enggak masalah. Begitu Muhammad Islam Idul Fitri, enggak muat pula lapangan Istiqlal, numpang ke katedral, enggak ada masalah. Itu namanya muamalah. Muamalah. Hablum minan nas. Tapi kalau akidah ibadah jangan coba-coba. Nah itu. Gimana Ustaz kalau pemimpin? Nah, pemimpin, presiden, menteri, gubernur gimana itu? Justru ayat turun ke pemimpin. Muhammad ke pemimpin waktu itu, Pak, pemimpin tertinggi kan? Ayat ke mereka, ke Muhammad turunnya untuk jangan ikut serta. Ya. Nanti masing-masing kalau urusannya itu aja. Ya, terima kasih Bapak Ibu telah ikuti kajian dengan tema bertaubat setelah berbuat syirik dan kemaksiatan. Mudah-mudahan kita istiqomah dalam taubat ini, dalam kebenaran, dan terus beribadah kepadanya. Yang penting sampai mati hablum minallahnya, hablum minannasnya, kedua seimbang. Jalan keduanya. Jaga akidah. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri, keluarga, anak cucu dari api neraka. Nah, itulah barangkali untuk malam ini. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.